Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak A, selaku Ketua Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini, yaitu mengenai kegiatan prakerin atau praktek kerja lapangan. Mengingat kita sedang masa pandemi ini, memang ada beberapa opsi yang bisa dilakukan untuk kegiatan PKL ini. Yang pertama adalah PKL seperti PKL pada umumnya sebelum-sebelumnya, di mana PKL itu dilakukan secara offline atau siswa akan bekerja di dunia usaha sesuai dengan kegiatan yang ada, dengan protokol yang ada, karena ini masa pandemi. Di tempat-tempat yang memang menerima siswa-siswi untuk PKL di sana dan sesuai dengan bidang akuntansi. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah kita akan melakukan PKL online. Untuk yang opsi pertama itu memang kita tawarkan ke siswa, hanya memang sebelum kita tawarkan itu kita harus pastikan dulu kesanggupan orang tua untuk istilahnya memberikan izin siswa untuk melakukan proses PKL secara offline. Karena dengan PKL secara offline, resiko yang ditimbulkan dan sebagainya itu memang harus sama-sama dipertanggungjawabkan baik sekolah, guru, pembimbing, dudi maupun orang tua, sama-sama bertanggung jawab dan sama-sama merelakan, sehingga kalau seandainya misalnya terjadi klaster-klaster tertentu baru karena PKL ini, tentu kita harus menyadari proses yang ada itu, resiko yang muncul itu harus kita terima bersama. Itu untuk yang PKL offline-nya. Kemudian untuk PKL online untuk jurusan akuntansi, kita tawarkan memang ke siswa maupun ke orang tua siswa. Atau saat ini saya mau jelaskan bahwa PKL online yang akan dilakukan untuk akuntansi, yang pertama adalah PKL ini nanti berbasis project, di mana project yang dilakukan adalah project-project yang terkait dengan mata pelajaran akuntansi. Mungkin tidak mudah untuk menentukan proyek yang akan dibuat untuk mata pelajaran untuk program keahlian akuntansi. Kenapa? Karena memang program keahlian akuntansi lebih banyak ke skill jasa. Untuk membuat produk pun memang kita tidak benar-benar membuat produk. Nah, itu yang membuat kendala kita menentukan produk apa yang akan menjadi acuan kita untuk kegiatan PKL. Hanya saja perlu kami sampaikan bahwa mulai tahun 2020 jurusan atau program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga sudah mempunyai satu unit usaha, di mana unit usaha ini juga akan juga memproduksi sesuatu, menjual sesuatu. Salah satunya adalah pertama kursus-kursus yang terkait dengan terkait dengan akuntansi. Salah satunya adalah akuntansi pemerintahan desa, pembuatan laporan keuangan, kemudian komputer akuntansi, dan pembuatan media-media pembelajaran yang terkait dengan materi-materi akuntansi. Yang kedua juga kita punya produk, salah satunya adalah kita bekerja sama dengan jurusan yang lain, membuat produk aplikasi komputer akuntansi untuk UMKM. Itu yang produk yang sedang kita kembangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan uji kompetensi keahlian, karena kebetulan juga di SMK 6 Jember ada LSP-nya, Lembaga Sertifikasi Profesi P1 SMK 6 Jember. Maka karena kita juga kebetulan punya skema yang sudah terlisensi di sana, maka salah satu produk yang kita berikan adalah layanan uji kompetensi
akuntansi dan keuangan lembaga untuk level 2. Nah, kita kembali ke project yang akan jadi acuan untuk kegiatan PKL. Project yang nanti akan digunakan di kegiatan PKL akuntansi dan keuangan lembaga adalah project yang terkait dengan materi akuntansi. Apa itu? Project itu nanti yang pertama itu terkait dengan, karena memang kita sedang mengembangkan media-media pembelajaran tentang akuntansi, maka project pertama adalah pembuatan media-media pembelajaran akuntansi. Baik yang interaktif seperti video tutorial dan sebagainya, itu kita kembangkan. Dan ini nanti akan jadi project wajib siswa selama kegiatan PKL. Kemudian yang kedua adalah projectnya adalah, karena akuntansi adalah lebih kita pahami sebagai pembuat laporan keuangan. Ketika kita belajar akuntansi adalah kita belajar membuat laporan keuangan. Nanti proyek keduanya adalah siswa diminta untuk membuat proyek pembuatan laporan keuangan di suatu perusahaan yang berada di sekitar siswa. Sehingga nanti kegiatan PKL itu akan terbentuk beberapa kelompok-kelompok kecil. Di kelompok-kelompok kecil itu pasti di sekitar tempat tinggal peserta PKL ada usaha-usaha kecil yang terdekat. Nah, usaha-usaha kecil ini yang nantinya akan kita bantu untuk pembuatan laporan keuangan. Anak mengcapture, melihat kegiatan usaha mereka, kemudian mengcapture dan membuatkan laporan keuangan. Itu proyek kedua yang nanti akan dilakukan selama kegiatan PKL. Sehingga ada 2 proyek yang nanti akan dilakukan selama kegiatan PKL tersebut. Tentu dengan 2 proyek ini tidak akan selesai dalam waktu seminggu 2 minggu, sehingga nanti proses PKL itu akan dilakukan berkesinambungan. Nah, gimana mengimplementasikan proyek itu supaya mudah untuk dibuat oleh siswa? Nantinya selama PKL, siswa akan diberikan pengetahuan dasar untuk pembuatan media pembelajaran. Siswa akan ditambahkan pengetahuan juga untuk bagaimana cara mengcapture atau melihat memotret kegiatan usaha dari suatu entitas UMKM atau suatu perusahaan kecil itu seperti apa. Itu gimana mengcapture-nya. Itu kita akan berikan pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan seperti itu nanti akan dilakukan secara online, di mana nanti akan dilakukan seperti kegiatan VCon, virtual conference, menggunakan Teams Microsoft yang memang sudah dimiliki oleh SMK 6 Jember. Nanti akan dilakukan VCon, di mana pematerinya adalah para praktisi-praktisi yang nanti akan kita undang. Sekolah yang akan mengundangnya dan akan melakukan kegiatan VCon bersama siswa. Kemudian guru-guru yang memang kompeten untuk proses-proses seperti itu. Sehingga nanti akan ada misalnya kalau untuk pembuatan media pembelajaran, kita juga dimungkinkan juga akan menggunakan guru-guru multimedia, guru-guru yang memang expert di bidangnya. Kemudian praktisi-praktisi yang memungkinkan seperti itu, bisa jadi nanti kita akan untuk pembuatan media-media pembelajaran itu kita akan meminta bantuan ke dudi-dudi yang lain yang selama ini kita berinteraksi dengan selama ini menjalin kerjasama dengan SMK 6 Jember. Bisa jadi di Universitas Jember, kemudian Universitas Muhammadiyah Jember, Poltek Jember, kemudian di tempat-tempat yang lain yang memang kita ada kerjasamanya. Sehingga nanti pemateri kegiatan-kegiatan VCon yang dilakukan selama kegiatan PKL adalah orang-orang yang memang benar-benar kompeten untuk memberikan ilmu baru ke siswa. Sehingga nanti siswa dengan ilmu-ilmu baru tersebut akan bisa membuat produk, yaitu satu, pembuatan media pembelajaran tentang akuntansi. Yang kedua adalah pembuatan laporan keuangan, membuat laporan keuangan di perusahaan-perusahaan yang terdekat di
siswa. Nah, kemudian bagaimana mengenai proses dokumentasinya? Dokumentasi adalah misalnya gimana absennya, gimana administrasinya. Nantinya administrasi akan dilakukan secara online. Kita akan siapkan satu sistem, di mana sistem ini kita akan gunakan sistem model. Nanti di model itu siswa punya akun masing-masing, guru-guru punya akun masing-masing, guru-guru pembimbing punya akun masing-masing, kemudian orang tua punya akun masing-masing, sehingga nanti semua bisa mengakses situs atau website PKL yang nanti kita sediakan. Ketika Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid, kemudian siswa bisa mengakses, nanti kita bisa melihat seberapa mampu siswa membuat proyek-proyek yang ada. Tentu juga kita akan memberikan akses ke Dudi untuk menilai kegiatan siswa yang ada. Sehingga nanti kegiatan ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya misalnya begini. Ketika anak ikut pelatihan secara Vicon, apa buktinya? Nah, itu ada absen-absen online yang nanti tersedia pada jam-jam saat kegiatan itu. Kemudian ketika anak mengirim penugasan, ketika anak atau guru memberikan umpan balik dari penugasan yang sudah diberikan, itu akan bisa terlihat karena kita akan menggunakan sistem model, di mana dengan model salah satunya nanti semua bisa ditelusuri, baik bisa dilihat oleh Dudi, bisa dilihat oleh orang tua, bisa dilihat siswa, bahkan tim manajemen sekolah akan bisa memantaunya real time. Hari itu juga selama kegiatan itu berlangsung, hari itu juga selama kegiatan itu berjalan, atau kita bisa menelusur hingga mulai dari awal kegiatan itu mulai hingga berakhirnya kegiatan PKL itu berakhir, hingga anak mendapatkan sertifikat dari kemampuan dia membuat proyek-proyek yang ada. Itu yang gambaran awal yang bisa kami sampaikan mengenai bagaimana PKL di jurusan di kompetensi kalian akuntansi keuangan lembaga yang akan kita laksanakan. Ini masih gambaran awal. Memang kita harus karena ini hal baru, kita harus sosialisasikan terlebih dahulu supaya nanti tidak ada kebingungan ketika nanti PKL akan dilaksanakan seperti apa. PKL online memang jadi salah satu cara yang paling resikonya lebih kecil ketika kita dari masa pandemi seperti ini, karena memang ketika kita menggunakan PKL offline, resiko yang dihadapin, kemudian ongkos yang harus kita keluarkan karena biaya transportasi, biaya akomodasi dan sebagainya, tentu saat ini jauh lebih berat dibandingkan pada masa-masa yang bukan pandemi. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai kegiatan PKL yang akan nantinya kita rencanakan dilakukan untuk jurusan atau kompetensi kalian akuntansi dan keuangan lembaga. Masukan, saran, kritik tentang kegiatan ini bisa disampaikan langsung ke kami melalui Wakaumas, atau langsung via nomor WhatsApp admin akuntansi. Nanti bisa dilihat di grup-grup WhatsApp siswa, dan bisa langsung menghubungi kami di jurusan atau di kompetensi kalian akuntansi dan keuangan lembaga. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.